Jadi umur 21 tahun itu yang dipikirin adalah gimana caranya ketika gue tua nanti masih bisa hidup nih. Nah kalau buat gue, uang itu apa? Uang itu adalah untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita beli. Yaitu waktu. Kalau gitu investasi buat apa? Investasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Jadi kita taruh di reksadana saham, taruh selama 15 tahun, tiba-tiba duit lu berlipat-lipat nggak jelas nggak karuan. Gitu kan. Itu karena tujuannya untuk pensiun. Jadi investasi itu untuk memenuhi tujuan keuangannya. Bukan jadi kaya. Halo, salam sejahtera teman bos semua. Senang sekali saya Vera Melisa kembali menjumpai Anda di Boscast. Podcast buat bos dan calon bos persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Teman bos pasti udah pada denger nih. Kalau berita di tahun 2023, setengah dunia bakal mengalami gelap gulita atau resesi ekonomi. Menurut laporan KSEI, pada akhir semester 1 tahun 2022, investor saham didominasi oleh milenial dan Gen Z di angka 81,64%. Wow, banyak banget ya teman bos. Nah, teman bos nih, khususnya yang masih milenial, kita harus bisa manfaatin uang kita dengan baik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi pengeluaran uang untuk urusan yang kurang produktif. Contohnya nih, hangout di cafe, online shopping, atau jajan di restoran yang lagi viral. Nah, langkah kedua, jangan cuma diemin uang kita aja nih di tabungan, tapi gimana caranya money works for us. Di samping saya nih, udah ada narasumber yang mau berbagi pengalamannya tentang berinvestasi dan juga mengedukasi gimana caranya berinvestasi dengan baik supaya teman bos nggak boros dan bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak. Di sebelah saya udah ada Mas Raditya Dika. Selamat datang Mas Radit di Boscast. Selamat siang. Selamat siang. Iya, terima kasih. Ternyata katanya itu ya, kamu pernah satu project sama aku ya? Iya benar, aku pernah jadi figuran Mas. Iya, benar-benar. Di salah satu seriesnya Mas Radit ya? Iya, di Malam Minggu Miko tahun 2011. 2012. 10 tahun lalu. Waktu itu cuma datang nggak ada dialog terus pulang. Iya, jadi figuran sedih Memang banget Mas semua kalau orang diceritain. memulai karir selalu dari bawah ya. Bener banget. Tapi karena waktu itu proyeknya Mas Radit jadi figuran ya, oh ya udah nggak apa-apa deh gitu. Iya. Nah, Mas Radit ngomong-ngomong proyek nih, akan ada proyek apa nih Mas di tahun 2023? Sekarang lagi mau persiapan tour stand up comedy keliling Indonesia. Kita mulai akan dari Bali di Januari, habis itu kita tour keliling Indonesia. Show tunggal atau rame-rame? Sendiri ya. Sendiri. Wah, mantap. Kemarin juga yang cerita cintaku. Ya itu lanjutannya. Oh, lanjutannya berapa kota tuh Mas? Kemarin kita udah 26 show di Jakarta. Wow, di Jakarta aja udah 26 show Sudah ya? bikin 26 kali. Dan sekarang materi itu kita bawa keliling Indonesia. Wah, keren-keren. Nah, Mas Radit, justru ini nih. Saya pertama kali tahu Mas Radit itu memulai dari penulis buku ya, Mas? Penulis buku ya? Penulis buku. Terus kemudian ada bikin beberapa film juga. Film ya. Terus series ya? Series juga. Ya, itu kan semua karena harga paket. Ya, oke, baik. Jadi jualannya sekalian. Iya, iya. Dan juga kemudian menjadi komedian ya, Mas, di stand up comedy. Stand up comedian ya? Iya. Nah, tapi belakangan ini saya lagi sering lihat Mas Radit ada di mana-mana nih membahas mengenai finansial nih dan investasi. Nah, jadi penasaran nih, Mas. Kira-kira kenapa Mas Radit mulai tertarik untuk urusan investasi dan finansial itu? Gue pikir investasi itu bagian dari memang kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi pada suatu saat ketika di tahun berapa 2019 gitu kan, salah satu target keuangan gue yang paling utama itu adalah dana pensiun. Jadi dari umur 21 tahun ketika tadi kan ngomong penulis buku ya, cek royalti pertama yang gue terima waktu itu angkanya sekitar 20 jutaan. Itu setelah gue pakai buat traktir makan orang tua, teman apa segala, sisanya gue simpen untuk masa depan, which is saat itu buat dana pensiun. Kenapa? Karena mikirnya kalau suatu saat lagi nggak jadi penulis, hidupnya mau dari mana? Benar. Jadi umur 21 tahun itu yang dipikirin adalah gimana caranya ketika gue tua nanti masih bisa hidup nih, ketika udah nggak produktif lagi menulis gitu. Nah itu tahun 2005, kekumpulnya 2019, berarti ada 14 tahun. Itu ngumpulin uangnya, investasiin segala macam, baru pada akhirnya di akhir tahun 2019 dana pensiun itu terkumpul. Artinya uang itu bisa ditarik sampai gua mati dan tetap bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Jadi udah nggak perlu lagi kerja. Jadi karena itu sudah tercapai, ada rasa kepuasan
dan ada rasa accomplishment, ada bisa mendapatkan sesuatu gitu, dan gue pengen share ke orang-orang. Karena gue nih bisa gitu. Dengan cara menahan gaya hidup, dengan cerdas berinvestasi, menahan ego untuk ngelihat orang punya mobil baru, gue mau ikutan juga, meskipun gue baru dapat duit bonus dari film gitu katakanlah ya. Dan di tahun 2019 itu semua kecapai, jadi gue pengen share gitu. Nah, berangkat dari semangat itu sebenarnya. Makanya banyak waktu itu di konten channel YouTube gue ada yang ngomongin soal cara ngelola uang, which is itu pengalaman gue sendiri. Aku nonton nih, Mas. Yang itu kan. Iya. Ada yang ngobrol sama, dulu gue punya financial planner juga pas awal-awal belajar kan, diajarin orang, gue ajak ke tempat gue, minta dia cerita waktu itu ngajarin guanya gimana gitu. Ngomongin soal instrumen investasi, ngomongin macam-macam supaya banyak teman-teman di luar sana juga bisa ngerasain apa yang gue rasain. Yaitu punya dana pensiun, dan kita udah bisa berhenti mikirin contoh ya, yang jadi banyak kegelisahan anak zaman sekarang ya. Jadi generasi sandwich gitu misalnya. Benar. Dimana kita kerja tapi juga harus ngidupin keluarga dan orang tua, sementara kita masih punya anak juga yang harus kita hidupi atau keluarga sendiri gitu. Bukan berarti kita nggak boleh bantu orang tua. Bantu orang tua itu wajib. Tapi bukankah kita mau generasi berikutnya, which is anak-anak kita, itu bebas dari itu. Makanya kita punya dana pensiun sendiri. Supaya anak-anak kita nggak usah ketika kita tua dan udah nggak produktif, harus ngeluarin uang buat kita juga gitu loh. Kalau kita sekarang bantu orang tua ya wajib, namanya juga orang tua udah bantu kita kan. Tapi kan kita mau tiap generasi itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan semangat itulah gue bikin konten-konten finansial gitu. Gue bukan ahli keuangan. Gue nggak ngerti apa-apa, dulu emang sempat kuliah finance gitu. Oh, background-nya memang kuliah finance. Kuliahnya finance gitu. Tapi gue nggak ahli. Jadi yang gue ceritakan adalah pengalaman pribadi aja gitu. Dan sebagai gue secara nyata dan punya bukti bahwa emang bisa. Gitu. Iya. Tadi Mas Radit kan bilang itu investasi dimulai udah dari kayak 14 tahun yang lalu ya Mas. Yeah. Nah, sedangkan sekarang kan Mas Radit udah berkeluarga nih Mas. Yeah. Sebagai keluarga muda nih, udah punya anggota keluarga lain. Kira-kira membahas tentang investasi ini tuh gimana sih ke istri pertama kali? Kalau buat gue, membicarakan uang sama pasangan itu wajib. Dan nggak boleh ada ego yang ditaruh gitu loh. Karena bahkan dari zaman pacaran. Kenapa? Karena kita harus tahu kecocokan soal uang nih gimana nih. Gitu. Artinya uang tuh apa sih gitu buat dia. Kalau kan banyak ya, ada bilang kayak gini. Wah, Mas Radit, gua kecilnya susah nih. Makanya sekarang begitu gua kerja gitu kan, misalnya kerja di PH lah, bikin film apa segala macem, kerja di kantoran gitu. Gua punya uang ya, uang itu artinya buat gua balas dendam. Karena dulu gua nggak bisa beli ini, akhirnya gua beli gitu. Mumpung kan. Mumpung ada, kan ada aja yang kayak gitu. Ya. Uang itu buat gue beli harga diri gue di antara orang lain gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadinya dia beli jam mahal lah, beli mobil mahal lah, beli liburan mewah yang dia pamerin di IG lah kan katakanlah gitu. Nah, kita harus tahu dulu pasangan kita itu punya uang itu artinya apa buat dia. Sama nggak sama kita? Menyamakan persepsi dulu Pak. Iya gitu. Nah, kalau buat gue uang itu apa? Uang itu adalah untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita beli, yaitu waktu. Jadi uang buat gue adalah untuk membeli waktu. Kalau misalnya gue punya dana pensiun, di mana di dalamnya itu ada uang yang bisa gue tarik buat beli makanan lah, katakanlah ya, delivery dari luar gitu misalnya. Berarti kan kita jadi nggak menghabiskan waktu 2 jam buat masak. Benar. 2 jam buat masak itu kita beli dengan uang, dengan orang nganterin makanan. 2 jam yang kita nggak pakai buat masak bisa apa? Bisa buat main sama anak. Betul. Buat ngelakuin hal-hal yang kita senangi. Gitu. Ya. Jadi uang buat gue adalah untuk membeli waktu. Sehingga waktu yang bisa digunakan, itu sesuatu yang bisa gue senengi dalam hidup. Gitu. Nah, nyamain persepsi itu penting gitu. Ya. Makanya pas istri gue, Anissa, kita awal-awal pacaran tuh, udah ada pembicaraan soal itu gitu. Kayak menurut kamu gimana? Aku sih suka nabung, aku suka investasi. Kamu gimana? Dia nggak pernah investasi sama sekali. Oh iya? Nggak pernah tahu. Tapi yang namanya juga, kan nggak mungkin ya, kita masih pacaran terus kita kayak, kamu juga harus ikut sama aku kan, orang beda-beda. Udah takut kan? Ya? Takut duluan ya? Iya kan? Jadi akhirnya pelan-pelan gue racunin tuh. Tahu nggak sih, ya daripada kamu misalnya katakanlah deposito, ini ada reksadana pasar uang loh, di mana itu kumpulan surat utang jangka pendek, termasuk deposito diantaranya, itu dipaketkan kan kamu bisa jual, kamu bisa beli dan investasi di situ. Dengan rate yang agak lebih tinggi sedikit dari deposito gitu. Mau cobain nggak gitu?
Oh dia coba lihat faktor resikonya, pelan-pelan. Kebiasaan berinvestasi Anissa ini, istri gue ini dulu pas masih pacaran ya. Dulu tuh dia sempat ngomong, aku tuh kok punya uang, dia main sinetron kan, sinetron dibayar tiap hari. Dateng, syuting dibayar gitu. Tapi kok aku ngerasa nggak punya uang. Karena jatuhnya tuh buat dia beli tas lah, buat beli apa segala. Self reward. Iya, self reward dia bilang. Tapi semenjak gue ngobrolin soal investasi segala macam, dia mau nyobain. Dan ternyata dia mikir kayak, oh iya juga ya, bisa juga ya. Lama-lama jadi kebiasaan. Yang tadinya dia selalu ngerasa nggak punya uang. Setelah berapa lama kita pacaran, sekitar 5 tahun gitu ya, dia jadi beli rumah gitu. Wow. Dan dia kaget gitu, oh ternyata aku bisa ngumpulin uang. Uangnya tuh ada gitu. Ada ternyata gitu. Kalau aja aku tahu dengan sadar bahwa uang ini aku apain gitu. Nah celakanya memang banyak banget teman-teman kita, yang begitu punya uang, tahu-tahu habis gitu kan. Dan anehnya lagi kalau dia udah promosi di kantor, udah naik jabatan, kok sama-sama habis juga gitu. Jadi gajinya naik, gaya hidup juga naik, dan tetap nggak ada yang bisa ditabung gitu, atau diinvestasiin. Kalau kita hari ini ngomong investasi. Nah sebelum nikah gue punya banyak ketakutan kan. Jadi gue search lah penyebab perceraian nomor 1. Uang ternyata. Yang nomor 1 adalah uang. Jadi berarti dari awal kita harus relax ya. Yang paling penting relax. Relax ketika membicarakan uang. Kadang-kadang kita sama pasangan aja, ini banyak juga nih orang nih, ngomongin duit aja takut gitu loh. Sensitif soalnya Mas. Iya, banyak yang bilang sensitif. Iya. Ngomongin gaji takut. Benar. Istrinya duitnya lebih gede dari dia, takut gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang ngomongin gini, kalau lu jadi generasi sandwich ya, hidupin keluarga juga. Ngomongin berapa yang mau dikasih ke orang tua setiap bulan, yang kita sanggup, itu aja nggak berani. Yang dia lakukan adalah misu-misu di belakang tuh. Ih, ya saudara gue kemarin ini duit lagi. Nyokap gue kemarin minta duit ke gue, padahal gue juga lagi susah gitu gini. Tapi emang nggak berani langsung ngomong gitu, bahwa aku mampunya segini. Karena nggak cukup, kita harus ngapain? Misalnya gitu. Jadi kejujuran, rasa rileks membicarakan uang itu penting. Karena uang itu sumber masalah nomor 1. Jadi kalau kita tidak hadapi dengan rileks, dengan ego yang dilepas gitu, ya pasti akan jadi sumber masalah juga. Iya. Jadi di rumah tangga Mas Radit sama istri juga gitu ya Mas, udah ada pos-posnya sendiri untuk kebutuhan harian, ada tabungan, ada buat liburan, ada investasi gitu ya Mas ya? Jadi kan film gue banyak ya. Iya. Dan banyak juga yang di atas 1 juta kan. Jadi kalau kita tuh kalau bikin film suka dapat bonus tuh. Jadi kan tabungan gue, dana pensiun aku kumpul segala macam, ya bisa dibilang gue berkecukupan lah gitu kan. Tapi di malam pertama gue nikah sama Anissa Aziz, jadi gue ceritain malam pertama gue. Iya. Di malam pertama gue sama Anissa, kita masuk ke lift, naik ke hotel. Waktu itu kita nikah di Pacific Place tuh. Yeah. Kita masuk ke kamar hotel. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue nanya sama dia, oke, kita udah nikah nih. Jadi kita nyatet pengeluaran mau pakai Google Drive atau mau pakai Excel. Membahas itu di malam pertama ya. Iya. Agak nggak biasa ya Mas? Agak nggak biasa. Kan gue nggak tahu dia biasa nyatetnya gimana. Iya. Itu nggak dibahas pas pacaran berarti ya? Enggak, karena kan jadinya dia sekarang ya. Oh iya. Pindah tugas ya, istri ya? Iya, kan. Ya udah, sekarang kamu yang nyatet pengeluaran kita. Ini mendingan pakai Drive apa pakai Excel nih? Kalau Drive kamu bisa share ininya segala macam. Ya akhirnya kita pakai Google Drive, kita pakai Google Sheets. Jadi gue bisa cek setiap bulan, nanti dia kasih lihat dan lain-lain. Cuman kenapa itu penting? Karena kalau kita nggak terbiasa nyatet pengeluaran, terutama dalam konteks berkeluarga ya. Kalau pas gue single sih gue nyatet sendiri gitu. Kita jadi nggak tahu uang itu kemana setiap bulan. Dan itu penting untuk kita punya batasan. Meskipun kita nggak mikir ya, dalam artian gue bukan tipe yang kayak kita harus kurangin ini apa segala, nggak juga gitu loh. Karena ya kebetulan kita memang baik-baik aja gitu kan. Tapi itu penting untuk kita tahu. Katakanlah gini, pengeluarannya berapa? Misalnya sebulan ya pengeluarannya 5 juta lah gitu kan. Kenapa penting harus tahu pengeluaran kita 5 juta? Karena kita jadi tahu kalau pensiun kita butuh duit berapa. Benar. Rumusnya itu pengeluaran setahun dikali 25.
supaya kita bisa tarik 4% tiap tahun, kita taruh di misalnya di obligasi atau reksadana pendapatan tetap, dia naik 7%, jadi kita tarik 4%, dia naik 7, naik 4%, naik 7, duit itu tidak akan habis sampai kita mati gitu. Nah, target dana pensiun tuh kayak gitu cara ngitungnya. Nah, itu penting. Nah, kan gue udah punya nih target dana pensiun. Kalau udah punya istri, beda nggak sih pengeluarannya? Jadi kita bisa adjust gitu. Karena kebutuhannya kan juga beda nih. Iya. Jadi kalau di sini teman-teman lagi pada nonton, kalau mau ada satu hal yang dibawa pulang, yang paling utama daripada lu semua pusing ya, ngomongin saham apa segala macam, tips dari gue cuma satu aja. Mulai membiasakan mencatat pengeluaran. Iya. Udah itu doang. Which is nggak banyak juga orang yang lakuin. Iya. Itu aja mager sebenarnya bayangin gitu. Ya. Sampai small expenses dicatat. Jangan sampai bukan cuma mager, takut kadang-kadang. Takut ketahuan ya. Iya. Tapi kan angka tidak akan bohong. Iya. Jadi catat sejujur-jujurnya, semenakutkan-menakutkannya, nanti akan kelihatan. Kalau di keluarga gue ada dua cara. Yang satu bond, ya bener, itu biasa nih saya ngumpulin. Nanti tiap bulan dia ngasih report gitu kan. Beneran dikumpulin? Beneran. Oke. Ya geleng-geleng lagi kameramennya. Dia dalam hati, istri saya sih enggak kayaknya. Pasti langsung besok belanja di tukang sayur minta bond mas. Tapi kan makanya kita harus punya diskusi yang sehat kan. Iya. Untuk apa sih ngumpulin bond ini? Ya maksudnya kita kan harus tahu, sama-sama tahu, sama-sama ngerti gitu. Yang kedua, yang agak lebih mudah adalah kalau gue pakai kartu kredit. Oh, karena tercatat semuanya di laporan ya? Tapi langsung auto debit bayar 100%. Kita nggak bayar minimal terus diutangin lagi. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya rahasianya adalah paling gampang memang pakai kartu kredit karena kecatat juga semuanya. Kadang-kadang kalau debit itu suka nyampur sama pemasukan kan. Jadi kalau kita mau lihat mutasi juga agak ribet gitu. Jadi gue paling suka pakai kartu kredit. Sekarang ngumpulin poin kan. Benar. Pakai kartu kredit, nanti begitu statementnya datang kan kita tahu, oh ini pengeluarannya apa aja. Toh juga langsung lunas. Iya. Jadi tadi seberapa penting investasi bagi seorang Raditya Dika ya penting banget berarti Mas Raditya. Iya penting banget. Itu bagian dari kehidupan kita dan menurut gue itu juga harus jadi bagian dari kehidupan kita semua. Gaya hidup ya, harus udah jadi mulai gaya hidup ya. Sepenting itu memang gitu. Oke, sekarang balik lagi gini. Yang nonton kan macam-macam nih. Iya. Ada yang bilang gini, investasi gitu. Gua gaji cuman segini gitu. Itu kan hanya buat orang kaya, apa segala macam. Investasi itu milik semua orang. Kita bisa beli reksadana 10.000 perak juga bisa. Kita beli reksadana 10.000, reksadana itu kan, katakanlah reksadana saham, itu kumpulan saham semua yang ada di bursa kan, dipilih-pilihin gitu. Kita beli 10.000, disebar ke berbagai macam saham. Jadi dengan beli 10.000 perak aja bisa. Oke, kita bicara saham satuan. Banyak perusahaan bagus yang satu lotnya itu berapa? Mungkin 500.000, 700.000, itu masih bisa kebeli juga gitu. Jadi, investasi itu milik semua orang. Dengan kita datang ke bank, kita naruh duit di deposito, itu juga investasi. Ya meskipun bunganya juga kecil, returnnya juga kecil ya. Tapi itu juga termasuk bagian dari investasi. Yang salah adalah ketika terlalu bangga, namanya juga karir kan pasti makin naik ya. Betul. Ketika kita terlalu bangga sama isi saldo di bank. Karena tren pamer-pamer saldo, tahu kan yang zaman dulu kan, ya kan? Yeah. 500 juta, sejuta, 1 miliar gitu. Gua nonton itu nggak ngerasa itu keren. Kenapa? Karena ngapain duitnya di bank? Bener. Lu hidup kan dana darurat 3 bulan nih. Kalau kita di PHK kita punya duit 3 bulan buat hidup, ya kan? Itu kan dana darurat. Bolehlah lo taruh di bank. Tapi sisanya ngapain lo taruh situ gitu loh? Benar. Lo kehilangan kesempatan untuk dapat 7% dari obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Lo kehilangan 12% setiap tahunnya. Kalau jangka panjang ya di saham gitu misalnya. Lo kehilangan berapa? 3-4% di deposito gitu misalnya. Jadi ngapain itu uang? Lo taruh di rekening bank gitu. Terus dipamerin lagi. Berasa keren tapi buat gue ini nggak ngerti investasi nih. Nah, nanti tuh nggak ngerti investasi. Tapi banyak juga orang-orang yang berpikir bahwa apakah investasi itu cara untuk cepat kaya, Mas Radit? Setuju nggak sama statement itu? Ya, cara paling cepat buat kaya itu babi ngepet sebenarnya. Sama tuyul ya, Mas? Iya, sama tuyul. Jadi nggak setuju ya itu ya? Nggak, gini. Oke, ini gue lurusin lagi persepsinya. Investasi itu bukan cara untuk jadi kaya. Itu yang pertama. Karena semua orang mikirnya gitu. Temen gue investasi di sini udah punya mobil Lamborghini. Enggak sih. Investasi bukan cara untuk jadi kaya. Pertanyaan berikutnya dong. Berarti cara jadi kaya apa? Gimana? Cara jadi kaya, ya kerja.
Kalau gitu investasi buat apa? Investasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Oke, ambil satu instrumen, apa ya? Deposito. Kita investasi di deposito. Oke, tujuannya apa investasi di deposito? Deposito itu paling cocok tujuan jangka pendek. Mau liburan ke Bali tahun depan, ya taruh di deposito. Setahun gitu ya. Setahun gitu, returnnya 3% gitu misalnya. Atau 2 lah, nggak ngerti, kayaknya kecil deh bunga deposito sekarang. Tahun depan kekumpul jadinya. Oke. Dana pensiun. Instrumennya apa? Reksadana saham atau saham individual. Karena kalau kita tarik sampai 15 tahun nih, kayak gua kan 14 tahun, setiap tahunnya secara rata-rata ya, pasti ada naik, ada yang turun ya, kayak IHSG sekarang lagi merah nih. Secara rata-rata itu returnnya 12% setahun. Wow. Artinya dalam beberapa tahun duit kita double. Iya. Ya kan? Jadi kita taruh di reksadana saham, taruh selama 15 tahun, tiba-tiba duit lu berlipat-lipat, nggak jelas, nggak karuan, gitu kan. Itu karena tujuannya untuk pensiun. Jadi investasi itu untuk memenuhi tujuan keuangannya, bukan jadi kaya. Kita nggak akan pernah bisa jadi kaya dengan investasi, kecuali kalau kita spekulasi, itu beda lagi. Kita lihat saham apa nih bakal digoreng nih, apa segala macam. Wah, dengar-dengar dari teman gua ini akan naik 300% nih dalam 3 bulan nih, taruh di sana. Kan itu banyak beda begitu lagi. ya Mas yang FOMO gitu, dengar dari influencer ini lagi bagus, langsung semuanya ke situ gitu kan. Ya makanya duit kita tanggung jawab kita. Jadi jangan pernah ngikutin kata orang yang kita juga nggak tahu kan kebenarannya apa dan niatnya apa. Jadi kita harus belajar sendiri. Iya benar. Ya masa gini loh, kayak orang beli handphone aja kan nontonnya David Gadgetin, dibanding-bandingin itu HP segala macam ya kan. Hai guys, David di sini. Gue pernah ketemu orang yang pakai robot dia. Emang gitu dia. Mirip-mirip gue dia. Terus orang beli HP aja banding-bandingin. Iya kan? Kok lu bisa-bisanya beli saham nggak mikir? Hanya gara-gara desas-desus. Betul. Iya kan? Kalau gue mah gampang-gampang aja gitu. Beli saham yang gue, kalau kita bicara saham ya, gitu. Ini mulai ke saham-sahaman nih. Tapi kalau kita bicara saham, gue pasti beli perusahaan yang gue ngerti. Ya. Bisa Kenal. yang kita kenal, keuangan perusahaannya sehat, yang gue tahu produknya apa, yang harga wajarnya masuk akal. Harga wajar tuh dalam artian harga saham dia di bursa berapa, kita lihat nih, ini harganya masuk akal nggak gitu. Oh masuk akal, kita beli gitu. Atau kalau nggak mau repot, saya nggak bisa Mas Radit, saya orangnya nggak ngerti saham gini, males apa segala macam. Ada pilihan lain, reksadana saham. Reksadana saham itu kita kasih duit biar orang yang beliin kita saham. Daripada ada joki, kan suka, gue juga punya banyak teman kayak gini nih. Terutama teman-teman artis ya. Radit, lu katanya ini ya investasi saham ya gini-gini. Gue titip duit dong ke lu. Wow. Nanti gini, wah enggak sih gue bilang. Dan banyak loh yang kayak gitu. Nitip duit ke temennya, teman kantornya lah yang ngerti apa segala macam. Kalau mau nitip duit, yang legal aja ada. Namanya reksadana saham. Itu kita titip duit ke manajer investasi, dia yang beli saham buat kita, gitu. Dikelola ya sama dia ya. Dan diawasi oleh OJK. Iya. Jadi, kalau mau ya, kalau emang pengen banget titip duit ya reksadana saham aja. Iya benar. 100.000 juga udah bisa nyebar ke banyak saham. Tadi 10.000 juga bisa. Jadi ini kita udah ke saham-saham aja nih Mas. Tapi basicnya dulu nih Mas, kapan sih sebaiknya kita mulai berinvestasi nih? Buat teman-teman bos mungkin belum pada tahu. Kapan sih titiknya nih? Wah, gue harus udah mulai investasi nih. Gitu. Kapan tuh Mas? Waktu terbaik untuk investasi itu kemarin. Kemarin tuh kapan? Kemarin hari... Ya, setahun yang lalu, 3 hari yang lalu. Karena udah pasti kalau kita taruh di reksadana pasar uang, ya hari ini udah pasti naik uang. Karena reksadana pasar uang kan selalu naik, meskipun sedikit karena risikonya rendah. Jadi waktu terbaik untuk investasi adalah kalau kayak gue udah menikmati hasil dari saham gue yang 14 tahun yang lalu sehingga dana pensiun cepat kekumpul, ya pasti waktu terbaik buat investasi untuk gue adalah 14 tahun yang lalu. Iya. Itu waktu investasi terbaik yang pertama. Kapan waktu investasi terbaik berikutnya? Ya hari ini. Jadi hari ini mulai aja investasi. Mulai aja nggak usah nunggu gitu Mas ya? Nggak usah nunggu. Nah, terus do and don'ts-nya nih Mas buat pemula, buat teman-teman bos yang baru mau mulai naruh duitnya di investasi itu apa sih Mas? Ya paling pertama adalah ngerti itu duit di mana. Di mana? Ya. Jadi platform yang dipakai gitu ya? Iya, segampang ini deh, deposito dulu deh. Oh, iya. Gitu kan, deposito. Kan orang tua kita taunya itu ya. Kan kita mungkin diajarin juga, taruh aja deposito gitu. Apa sih deposito itu gitu kan? Ya di mana uang kita dikunci di bank, karena kita mengunci uang itu dan kita nggak bisa tarik misalnya sebulan apa segala, maka bank ngasih return yang lebih. Ya. Oke, habis itu kita naik lagi.
Oh, kalau reksadana pasar uang apa sih gitu? Ya cari tahu lagi sama persis. Oh, itu kumpulan surat utang jangka pendek yang dikumpulin, dipaketkan, kita bisa beli nanti langsung disebar semuanya. Oke, reksadana pendapatan tetap apa sih? Mulai pelan-pelan kita cari tahu gitu. Jadi do-nya adalah educate diri kita sendiri untuk tahu instrumen ini ngapain dan apa efeknya buat kita gitu. Don't-nya adalah jangan langsung kayak yang namanya saham nih berlipat-lipat nih. Gue sering nih ngeliat di IG story temen gue punya saham macem-macem gitu, terus wih naik semua bro gitu kan. Post yang ijo-ijo nih. Iya, tapi begitu lagi merah tiba-tiba IG story-nya diam. Hilang aja. Jangan tergiur sama apa yang orang lain punya gitu, terutama soal saham. Iya, tadi kan Mas Radit sempat bilang nih kalau investasi bisa dimulai dari nominal sekecil-kecilnya ya Mas ya. Yeah. Tapi kan kalau buat si cewek nih Mas nih ya kalau nggak berasa ngapain invest gitu kan Mas ya. Mendingan beliin apa gitu yang kelihatan gitu. Nah, gimana tuh Mas? Ini buat temen bos yang cewek-cewek nih Mas. Iya ya. Ya kelihatannya kan di masa depan kan lagi-lagi itu kan untuk membeli waktu kan. Dan yang kita harus tahu adalah duit 2 juta itu nggak akan jadi 2 juta kalau nggak ada 10.000 di dalamnya kan. Benar sih. Jadi kecil-kecil pun juga nanti akan berasa gitu. Tapi yang paling penting dari itu semua ya adalah habitnya sih. Kalau kita punya kebiasaan beli instrumen investasi ya, itu kita pasti akan tahu bahwa gue udah pernah ngerasain sih. Dan kalau gue ngelihat naik juga sih. Apa nggak sebaiknya daripada gue beli ini, gue investasiin ya? Karena kalau gue investasiin, ini bisa bantu gue buat pensiun nanti. Kalau gue bisa investasiin, ini buat gue nanti beli mobil 5 tahun lagi misalnya. Buat gue DP rumah 7 tahun lagi. Mending gue investasiin aja. Habit itu yang terjadi sama Anissa sebenarnya. Ketika dia udah mulai investasi, dia udah ngerti dan dia udah lihat bahwa bisa hijau, dia ngerasa bahwa kayaknya kok sayang ya gitu. Kita akan ngerasa perubahan itu. Dan itu terjadi banget sama gue. Karena tadi kan gue bilang ya, target dana pensiun itu adalah uang kita bisa tarik 4% setahun dan uangnya nggak akan habis sampai kita mati kan? Karena kita taruhnya yang naiknya 7%, jadi ngalahin inflasi itu. Oke, katakanlah gue punya duit 100 juta. Katakanlah ya. Atau 10 juta deh, biar nggak terlalu banyak gitu kan. 10 juta itu 4%-nya berarti 400.000. Ya kan? Kalau gue punya duit 10 juta nih katakan deh, gue punya duit 10 juta. Daripada gue beliin handphone, misalnya nih, handphone, ini gue ya. Daripada gue beliin handphone 10 juta juga. Gimana kalau duit 10 juta ini, gue taruh aja di dana pensiun. Gue akan punya 400.000. Nggak akan habis sampai gue mati. Iya. Selama setahun. Jadi, rasa matematik di kepala bahwa daripada gue beliin handphone, ini bonus nih, dapat bonusnya ya. Daripada gue beliin handphone, tapi gue bisa dapat 400.000 dana abadi sampai seumur hidup gitu. Kalau gue lebih milih 400.000 dana abadi seumur hidup. Iya sih. Karena ya di kepala gue itu akan jauh lebih menggiurkan kan gitu. Apalagi kalau dapat bonus, ya katakanlah kita jualan apalah film atau apa yang katakanlah juga 100 juta gitu. Ya berarti dapatnya 4 juta seumur hidup. 4 juta seumur hidup itu rasanya kayak gimana kan? Udah enak banget tuh kan. Itu. Nah akhirnya kita jadi hitung-hitung sendiri. Berarti berapa banyak yang gue bisa dapat sampai akhirnya dana abadi ini nutupin pengeluaran gue. Ketika dana abadi ini udah nutupin pengeluaran, maka kita udah bisa pensiun. Dan uang bukan lagi jadi syarat untuk kita bekerja. Tapi kita bekerja karena kita cinta sama pekerjaan. Wih, luar biasa. Nah, kemarin gue sempat ngomong ini di channelnya Dodit ya. Terus banyak yang bilang, itu makan bunga lah apa segala macam. Oh iya. Ya kan? Tapi kan pilihan ada banyak. Kita bisa indeks saham syariah itu ada. Jadi kalian bisa pakai juga di situ. Di berbagai macam aplikasi reksadana, itu juga ada pilihan untuk aktifkan fitur syariahnya juga. Jadi kalau misalnya kalian lebih sukanya yang investasi yang bentuknya syariah, opsi itu juga disediakan gitu. Jadi emang opsinya banyak macam-macam. Tinggal kitanya aja yang pilih yang paling cocok apa gitu ya Mas. Betul. Ya. Nah tapi tadi tuh instrumen investasi banyak Mas, ada saham, reksadana, emas, deposito dan lain-lain. Kira-kira bagaimana menentukan yang paling cocok buat kita gitu? Iya, makanya kita harus tahu profil resiko kita dulu. Kan tadi gue bilang ya, investasi itu kaitannya sama tujuan keuangan. Resiko paling tinggi itu ada di saham. Karena kalau kita lihat berita, hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun. Jadi pergerakannya kan kayak gini.
Makanya saham itu cocoknya buat tujuan jangka panjang. Yang nggak ditungguin tiap hari gitu. Iya, nggak kita liatin keringet dingin tiap hari. Jam 3 mau turun nih, closing naik gitu. nih, turun nih, Iya, naik iya. nih gitu. Jadi cocoknya itu reksadana saham itu atau saham individual untuk tujuan jangka panjang. Tapi itu baru layer yang pertama. Layer yang kedua adalah kitanya gimana orangnya. Kita orang yang gampang panikan nggak? Kita orang yang gampang keringet dingin nggak? Ntar kita taruh duit di sana, ditaruh di saham, besok minus 3%, udah jerit-jerit. Kayak, ini akan sampai 0 gitu tiba-tiba. Jadi kita harus tahu dulu, kita tuh tipe orang yang kayak gimana. Nah, Anissa pertama kali masuk ke reksadana saham itu kayak gitu. Takut. Dia ngelihat merah kan? Panik. Ya sekali lagi turun minus 2%. Gimana nih uangku minus 2% gini kan? Gue udah bilang, ya reksadana saham itu atau saham itu untuk jangka panjang. Pergerakan harga hari ke hari nggak relevan buat kita. Karena kita baru akan nikmati itu 10 tahun lagi. Ya. Jadi untuk apa kita lihat hari per hari gitu? Tapi ini merah akan sampai 0 nggak gitu? Iya akan sampai 0 kalau tiba-tiba meteor jatuh, Godzilla datang, satu Jakarta runtuh. Iya kan 0 karena semua bisnis mati kan? Iya. Iya kan? Tapi kalau ini kan enggak lah, hari per hari aja gitu. Oke. Besoknya dia nelpon lagi kan? Oh iya udah mendingan. 2 minggu nggak dia lihat, 3 minggu nggak dilihat, setahun dia baru lihat, kok jadi naik 9%, dia bilang gitu. Oh kok bisa gitu? Kan aku udah bilang, gue bilang kayak gitu. Jadi ya, kita harus tahu kita tipe yang kayak gimana. Jadi kalau gue ngelihat orangnya nih, kalau dia tipenya jantungan, yang cocoknya ya mungkin cuman reksadana pasar uang, yang resikonya paling kecil, seperti deposito gitu kan. Atau kalau gue lihat dia orangnya agak cemasan, ya mungkin yang lain lagi. Gitu. Jadi emang cocoknya tuh di tujuan keuangannya, sama kita orangnya kayak apa sih? Karakter kita sendiri menghadapi. Iya. Tapi biasanya kalau udah pengalaman ya, nanti lama-lama akan santai sendiri. Kayak Anissa nih, dia akhirnya baru tahun lalu. Kan biasanya dia reksadana saham. Akhirnya dia beli saham individual nih. Dia langsung ke bursa, langsung beli-beli sendiri tuh. Salah satu saham dia posisinya lagi minus 20% kalau nggak salah. Banyak dong. Gede banget gitu. Terus gue nanya kan, itu kamu gimana? Gini. Nggak, biasa aja. Kita lihat aja. Soalnya mindsetnya udah berubah ya? Iya, udah berubah gitu. Mas Radit dari tadi kan bicara tentang saham yang enak dinikmati setelah jangka waktu tertentu gitu Mas ya. Tapi banyak juga orang yang pengen langsung ngerasain ini dalam waktu dekat, sebulan, 2 bulan gitu kan. Terus ternyata portfolionya dia nggak bagus nih Mas. Banyak kan yang stres yang kita suka denger gitu kan. Itu kan tadi yang kaitannya Mas Radit cerita kan. Nah, tips supaya nggak baper buat teman bos untuk berinvestasi. Ya, gue beli reksadana saham gitu, ya gue tahu gitu loh, itu manajer investasinya siapa, isinya apa aja gitu. Jadi gue tahu kalau dia turun, gue nggak akan cemas. Nah masalahnya banyak orang yang nggak tahu apa yang dia beli, itu aja gitu. Karena dia nggak tahu apa yang dia beli, dia ikut-ikutan orang, dia pengen cepat kaya, jadi begitu minus, stres gitu. Apalagi kalau saham individual yang memang fundamentalnya jelek, yang dia beli karena dibisikin orang, dia beli karena orang nyuruh dia beli, begitu itu turun, dia pasti stres kan. Dan kalau saham-saham yang kayak gitu ada kemungkinan nggak balik juga duitnya. Bisa aja dia rugi banget gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan ini saham apa gitu. Yaitu adalah, jawabannya adalah, itu karena kita tidak tahu dan kita tidak paham uang kita ditaruh di mana gitu. Pasti stres gitu. Sama aja kayak kita beli mobil. Kita nggak ngecek mobilnya apa. Begitu tuh mobilnya mogok di jalan, kan kita stres. Karena kita, wah ternyata barang jelek nih gitu. Tapi karena kita udah teliti membeli mobilnya, bawa montir ke dalam, terus montirnya bilang, kayaknya Pak, ini mobil mungkin akan tersendat-sendat jalannya, tapi tenang aja mesinnya masih bagus kok gitu. Ada hari-hari dia tersendat, tapi ada hari dia bagus. Begitu kita jalan mobilnya endut-endutan, kita nggak stres. Karena kita udah tahu, oh ini mesinnya udah dicek bagus. Mungkin beberapa saat dia endut-endutan, tapi nanti enggak. Jadi karena kita tahu apa yang kita punya, maka rasa takut itu bisa hilang gitu loh. Oke, Mas Radit, kemarin saya sempat ngintip di YouTube channelnya Mas Radit mengenai isu resesi 2023. Jangan takut. Jangan takut katanya gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira gambaran prediksi Mas Radit, kira-kira di 2023 mengenai dunia investasi akan gimana Mas? Ikutan gelap kah? Atau boleh nggak kita beli saham atau tahan dulu nih, perbanyak cash gitu, jangan beli dulu. Nah, gua ini kan karena gua investor jangka panjang ya.
Sekarang tuh salah satu tujuan keuangan jangka panjang gue adalah dana pernikahan anak. Jadi Anaknya masih kecil. karena udah kan dana pensiun udah tercapai. Oh iya, oke. Jadi punya tujuan baru. Dia punya tujuan lain. Dana pernikahan anak. Iya. Gue dibego-begoin Deddy Kobuzier waktu itu. Dia bilang kayak enak banget anak lu, dia bilang kayak gitu ya. Tapi kan itu salah satu tujuan. Anak Mas Radit kan cewek, nanti yang bayar cowok aja Mas. Nah, lu ngobrol sama Om Deddy deh. Nah, Oke. terus jadi gini, karena gue tahu itu tujuan jangka panjang dan gue di saham pun untuk tujuan jangka panjang, maka kejadian jangka pendek nggak relevan buat gue. Nggak pengaruh ya? Mau tahun depan resesi, mau tahun depan itu boom itu artinya ekonominya meroket, mau dia super boom gitu, nggak relevan buat gue. Karena kalau kita naruh uang di saham itu buat tujuan jangka panjang, maka apa yang terjadi dalam jangka pendek itu nggak ada artinya. Oke, kenapa? Enggak, gue kasih contoh. Kalau misalnya tahun depan resesi, berarti IHSG rontok nih. Betul. Ekonomi dunia hancur nih, turun kayak orang-orang bilang kan, gelap. Ya itu saatnya gue beli. Ya itu. Saham lagi pada murah kan? Kan gue nikmatin 10 tahun lagi. Ketika anak gue mau nikah nanti, yang kalian berdua ngomel ini. Ya kan? Masih 10 tahun. 10 tahun itu sahamnya itu akan gue jual kan? Iya. Ya masa tahun depan resesi gue nggak belanja? Justru momennya ya. Justru gue borong abis lah. Iya, benar. Oke. Kalau tahun depan dia boom, gimana? Ya beli aja kayak biasa. Kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada apa-apa. Oh, ekonomi naik. Gue lihat saham-saham gue yang dulunya gue beli 2 tahun sebelumnya, pasti kan ikut naik karena tahun depan boom. Iya. Jadi resesi, nggak resesi, ekonomi meroket, ekonomi melambat, itu nggak relevan buat gue. Karena itu untuk tujuan jangka panjang. Benar. Jadi gue bukan tipe yang kayak tahun depan resesi keluarin semua kayak segala macam. Makanya penting banget untuk ngawinin investasi dengan tujuan keuangan gitu loh. Kalau kita tahu saham buat tujuan jangka panjang, ya udah sih orang jangka panjang. Gak stres ya. Iya. Tahun depan mau ada apa? Ya kan jangka panjang gitu. Iya. Gue ini contoh ya, dana pensiun gue kekumpul 2019 akhir. Yang namanya dana pensiun kan pengeluaran setahun kali 25, gede banget berarti itu duit kan. Di Maret 2020, COVID. Kepake nggak tuh Mas? Bukan kepake, tapi di dalam investasi gue dengan uang yang segitu banyak karena bisa bikin gue pensiun sampai gue mati, itu minus hampir 40%. Wow. Kebayang nggak betapa sedihnya gue? Uang yang gue kumpulin dari gue umur 21 tahun, setelah sekian lama, minus hampir 40%. Gue shock karena pertama gini, itu extraordinary, kejadian extraordinary ya. Gue nggak pernah ngalamin. Sama. Gue pernah ngalamin krisis 2008 waktu itu, di mana investasi gue juga turun. Tapi gue tahu itu adalah pengaruh karena subprime mortgage kan di Amerika kan. Krisisnya itu, gue ngerti gitu. Oh nanti akan balik lagi gini. Kalau COVID gue nggak ngerti. Dan ketika gue melihat investasi gue, gila minus 40% nih, hampir 40 nih, gimana nih gitu. Tapi karena gue udah biasa ya dan pernah ngalamin krisis juga, ya akhirnya gue sabar, gue diam, gue tahan. 2 bulan kemudian ketika harga mulai stabil, orang udah gak terlalu takut, gue belanja habis-habisan. Gue banyak beli saham, reksadana juga. Di bulan Januari 2021, itu posisinya jadi plus. Jadi yang gue beli tuh karena harga murah, itu di Januari udah naik-naik, udah ada yang bisa sampai 30%, 20%. Jadi intinya adalah buat gue pribadi, kalau tadi kan pertanyaannya soal ngelihat porto segala macam. Iya. Karena gue tahu dan punya pengalaman, jadi gue nggak takut gitu. Bukan yang minus sampai 40%. Malah kita keluarin duit ya kan karena takut kan. Biasa kan panik kan? Iya. Tapi kan jadi kerugiannya jadi terrealisasi kan. Benar. Jadi tapi kalau kita diemin kan itu ruginya belum terrealisasi. Ruginya masih di atas kertas kan. Terus misalkan seseorang punya tujuan jangka panjang yang tadi Mas Radit bahas. Ya. Pengen beli rumah nih. Investasi DP apa ya? Apa cash pengennya nih? cash aja deh Mas. Waduh. Biar nggak ngutang ya kan. Iya, oke. Investasi apa sekiranya yang paling aman dan cocok agar bisa mencapai tujuan tersebut? Kita tadi udah dijawab saham ya Mas ya? Iya. Saham ya? Iya, tapi yang pertama nggak ada investasi yang aman. Oh. Nggak ada. Kita mau naruh duit di bawah bantal, rumah bisa kebakaran. Iya. Jadi diambil orang bisa. Mau apapun itu bentuknya, kalau ada yang bilang investasi dijamin aman, untung 300%, lu lari sejauh-jauhnya. Bohong Jadi karena itu. bukan masalah bohong juga, Apa dong? tapi too good to be true aja. Yes.
sepertinya tidak realistis. Ya. Jadi jangan pernah bilang ada investasi yang aman. Gua sendiri juga nggak pernah bilang bahwa investasi ini aman atau tidak. Karena dia pasti bisa turun, dia bisa kena krisis kayak 2020, bisa macam-macam gitu. Tapi yang bisa kita lakuin adalah mitigasi risikonya. Maka kalau pertanyaannya adalah investasi yang cocok untuk DP rumah, kita nanya lagi nih, mau berapa tahun lagi DP rumahnya? 10 tahun, ya reksadana saham atau saham individual. 5 tahun, 7 tahun, ya reksadana pendapat tetap isi obligasi. Untuk jangka pendek, jangka menengah itu lebih masuk akal. Mau tahun depan, ya udah reksadana pasar uang atau deposito gitu. Jadi masing-masing tergantung kapan mau diambilnya, karena resikonya itu tergantung dari waktunya. Oke. Tapi balik lagi, ini bukan rekomendasi dari gua. Jadi cek dulu, ngerti nggak apa itu yang dari tadi gue sebutin? Paham nggak resikonya apa aja? Kita keringet dingin nggak kalau ada naik turunnya? Jadi itu dulu yang kita ngerti. Kalau lu orangnya panikan, udahlah yang gampang-gampang aja, deposito aja. Nih Mas Radit background pekerjaannya mungkin bisa dibilang freelancer gitu ya Mas ya? Bukan freelancer sih, maksudnya kerja sendiri lah. Iya, kerja sendiri, punya gaji yang tidak menentu gitu kan. Atau banyak teman-teman bos di rumah nih yang gajinya UMR nih Mas, minimalis ya kan. Kadang-kadang buat kebutuhan sehari-hari aja udah pas gitu kan. Betul. Nah, kalau kayak gitu, boleh nggak sih kita investasi? Seberapa besar di porsi-porsinya nih Mas untuk investasi dan kebutuhan lainnya? Ya kalau boleh ya pasti boleh gitu. Kalau target gue dulu itu investment rate ya, kalau kita bicarain namanya investment rate. Jadi berapa persen dari pendapatan, bukan gaji ya. Karena pendapatan sama gaji beda. Kita bisa punya pendapatan di luar ditambah gaji jadi pendapatan keseluruhan gitu. Kalau gue dulu targetnya 20%. Gue kebetulan pernah jadi karyawan juga. Gue pernah jadi karyawan di sebuah media. Gaji pertama gue lupa deh, mungkin 3,5 juta, 4,5 juta gitu. Target investment rate gue pada saat itu ya, waktu itu belum investasi full sih, masih nabung. Jadi 20% mau gue tabung lah. Nah, targetnya 20%. Tapi kalau kita ambil 3,5 juta, 20% aja kan 700.000. Itu udah banyak banget kan. Gue nggak mampu pada saat itu. Tapi yang gue lakuin adalah semampunya aja. Jadi waktu itu mungkin sekitar 100.000, 200.000 gitu. Masih bisa dikumpulin. Nah, pelan-pelan tujuannya adalah ningkatin investment rate-nya. Gitu. Karena pada akhirnya bukan masalah berapa besar gaji kita. Tapi berapa besar yang akhirnya kita sisihkan. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang gajinya 50 juta pun karena tuntutan gaya hidup segala macam cicilannya lebih gede dari gajinya. Iya banyak sih. Banyak banget gitu. Kartu kredit cuma dibayar minimal, tapi lama-lama jadi gede gitu kan. Jadi nggak relevan gaji kita berapa. Yang relevan adalah berapa yang kita sisihkan. Kalau gaji kecil bukan berarti itu menghalangi usaha kita untuk mulai punya kebiasaan dulu untuk investasi gitu. Karena investasi itu milik semua orang. Bukan hanya untuk yang gajinya gede atau duitnya banyak. Jadi yang paling penting adalah mulai habitnya dulu. Oke. Dan ada 2 cara ningkatin investment rate. Yang pertama adalah tingkatin pendapatan. Gimana sih cara tingkatin pendapatan? Orang gaji gue cuma segini-segini aja. Ya perbanyak side job misalnya. Sabtu Minggu manfaatin buat cari side jobnya. Gimana sih cara nyari side job? Gimana sih cara naikin gaji? Kita harus tahu dulu, uang datang karena apa? Ya. Uang itu ada atas nilai yang ditukar untuk uang tersebut. Makanya kita menonton konser K-pop tuh, jutaan rupiah, ada nilai yang ditukar. Dia ngasih kita entertainment, kita terhibur ngelihat dia. Kita tukar nilai uang itu dengan entertainment-nya. Kamu beli tas atau make up segala macam, ada nilai yang dikasih make up, akhirnya gue bisa syuting dengan make up ini. Nah, kita sebagai karyawan, kita ngasih nilai apa ke perusahaan? Karena semakin kita punya nilai, semakin gede gajinya. Logikanya gitu. Benar. Makanya manajer digaji lebih gede daripada staff. Karena manajer ngasih nilai lebih. Teorinya gitu ya. Karena dia yang punya konsep, dia ngerangkai, dia memanage orang. Jadi kalau mau gajinya naik, ya kasih nilai yang lebih tinggi. Pun juga kerja freelance. Ya. Kalau gue penulis buku, berarti nilai entertainment yang gue tulis di buku gue itu harus tinggi. Sehingga orang mau ngeluarin duit 100.000 untuk beli buku gue karena dia terhibur ngeluarinnya. Sama kayak gue bikin stand up komedi dengan tiket 275.000 plus pajak gitu misalnya.
Ya dia beli itu 2 jam lupa masalah hidup dia. Dan menurut dia worth it buat dia bayar. Jadi itu dulu yang kita lihat. Bukan kita berkeluh kesah. Ya. Duduk diem dan bilang bahwa ya gua begini, tetangga gua enak, anak orang kaya. Ya Radit bisa ngomong gini, enak dia hidupnya kayak gini, dulu kuliah di luar negeri. Semua orang punya privilege. Semua orang bisa mulai punya garis start beda-beda. Tapi bukan berarti kita bisa berdiam diri dan misuh-misuh karena kita startnya lain. Jadi kita harus punya usaha juga gitu. Karena kita dikasih hidup yang seperti ini, kita pakai yang seperti ini. Jadi ya tadi satu, naikin pendapatan. Oke, kalau pendapatan udah naik, berarti kita yang satu lagi nih, ngurangin pengeluaran. Ya. Gimana sih cara ngurangin pengeluaran? Yang paling gampang kalau gue cari fixed cost-nya dulu. Fixed cost-nya itu adalah apa yang kita keluarin rutin tiap bulan. Nanti kelihatan tuh. Oh, listrik misalnya. Gimana potongnya jadi setengah? Apa yang bisa gue matiin lampu ketika malam hari? Karena itu fixed cost-nya. Kalau variable cost mah gampang. Variable cost tuh kayak misalnya kita pergi nonton apa segala macam. Kita tinggal kurangin aja gitu. Tapi fixed cost nih yang paling penting gitu. Karena tiap bulan kita pasti keluar gitu. Makanya penting untuk nyari rumah, kalau mau KPR ya, yang semampu kita. Jangan memaksakan. Iya, ya. karena mortgage itu, apa ya bahasa Indonesia mortgage ya? Uang cicilan. Iya. Cicilan itu kan fixed cost gitu. Kadang-kadang sampai 20 tahun, 15 tahun gitu. Terus langkah berikutnya adalah ada 2 tadi. Naikin pendapatan dengan Upgrade skill ya. upgrade skill sehingga kita punya nilai lebih untuk kita jual ke pasar ya. Pasar itu artinya ya bisa perusahaan, bisa kalau kita freelance ada yang pakai jasa kita. Yang kedua adalah ngurangin pengeluaran. Kenapa ini penting? Karena sisanya ini, uang sisanya ini. Nah, ini yang buat diinvestasiin. Nah, pesan nih buat teman bos yang belum mulai, masih ragu, masih takut, sebuah tips dari Raditya Dika apa nih, Mas? Ya kalau masih takut nggak usah investasi. Nggak apa-apa juga. Simple, sesimpel itu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Karena percuma kita investasi di sebuah hal yang kita masih takuti. Karena rasanya nggak nyaman juga. Tapi makanya, jadi langkah pertama adalah supaya nggak takut kita ngapain? Ya kita punya pengetahuan. Karena takut itu kan datangnya dari rasa belum tahu. Tidak tahu, iya. Ya kan? Makanya gue takut menikah sama orang ini. Ya karena kita belum kenal. Ini orang kalau marah gimana? Nanti begitu nikah marahnya seperti apa? Kalau ini orang mikirin duit kayak gimana? Ntar begitu menikah apa yang dia iniin? Kan rasa takut itu datang dari kurangnya pengetahuan. Kayak orang nggak mau stand up komedi karena dia takut. Dia belum tahu rasanya di atas panggung dan nggak lucu. Kalau dia udah di atas panggung dan nggak lucu, dia bisa memahami bahwa ternyata nggak serem-serem amat ya jadi garing itu. Gitu. Jadi besoknya bisa nyoba lagi gitu. Jadi takut itu datang dari kurangnya pengetahuan. Maka kita cari tahu dulu. Dari tadi gue banyak ngomong gini kan, gue ada banyak instrumen yang gue keluarin yang gue ceritain. Ya cari tahu dulu aja, tinggal sekali Google juga bisa. Atau kalau mau paling gampang nyobain langsung. Kalau gue sih saranin nyobain di reksadana pasar uang dan pelajari itu apa. Itu resiko paling rendah dan selalu naik gitu ya. Ya hampir pasti selalu naik, tapi kecil sekali. Gitu sih. Jadi informasi juga banyak sekarang ya di internet ya Mas. Banyak banget. Kalau kita mau cari tahu. Dan jangan udah cari tahu ternyata nggak mulai-mulai juga nih Mas ya. Udah tahu nggak mau mulai ya udahlah itu ya. Nggak usah ngarepin untung kalau gitu. Tapi percaya sama gue, punya habit investasi itu akan mengubah diri kita. Cara pandang kita sama uang berbeda. Cara pandang kita mengeluarkan uang itu beda. Cara kita menghargai keringat yang kita keluarin buat ngumpulin uang. Kalau gajian tiap bulan kita dapat, atau kalau freelance kita dikasih uang sama klien gitu. Itu berbeda ketika kita sudah investasi gitu. Karena kita akan ngelihat bahwa ini udah gue kumpulin nih. Gimana kalau dia kerja, gue juga kerja gitu. Iya, udah kepuasan sendiri ya Mas. Oke Mas Radit, aduh ini sampai mau summarize aja bingung nih Mas, karena poinnya dari A sampai Z tuh banyak banget informasi dari Mas Radit. Jadi buat teman bos yang mau kira-kira dengar boleh dicatat lagi, diulang lagi ya Mas. Apa namanya tadi isi podcast kita. Nah, jadi teman bos itu tadi 101 seputar investasi bersama Raditya Dika. Buat kalian yang belum mulai bisa mulai mencoba, cari tahu dan jangan pernah takut. Tapi pahamin dulu nih instrumen yang dipilih sama kalian supaya cari yang paling sesuai sama karakter kalian, yang minim resiko ya Mas ya.
Untuk teman bos yang masih milenial, jangan takut nih untuk berinvestasi. Karena investasi itu adalah mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tapi bukan buat cepet kaya ya. Nah, dengan berinvestasi, teman bos bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Terima kasih teman bos sudah subscribe Bosscast. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi biar teman bos nggak kelewatan video-video berikutnya. Saya Vera Melisa, sampai jumpa.